Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Brian Febsi Uren, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi PJJ Informatika. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan resum jurnal dari sistem operasi untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Baik, untuk jurnal yang saya ambil yaitu ada dua jurnal yang saya ambil, yaitu jurnal yang pertama berbicara mengenai optimasi algoritma penjadwalan round berbasis prioritas dinamis, dan jurnal yang kedua yaitu analisis dan mitigasi kerentanan zero day pada mekanisme proteksi memori kernel Linux. Baik, saya akan mencoba share screen dari resume yang sudah saya buat. Berikut resume jurnal yang saya buat untuk mata kuliah sistem operasi dari kelas IF 303 program studi PJJ Informatika, program studi PJJ Informatika dengan dosen pengampu dari mata kuliah sistem operasi ini yaitu Bapak Muhammad Ikhwani Saputra Eskom Mkom. Baik, untuk pengantar dari resum yang saya buat yaitu perkembangan aplikasi modern yang semakin kompleks menyebabkan tuntutan tinggi terhadap kinerja dari sistem operasi, khususnya dalam hal multitasking dan manajemen memori. Banyak sistem operasi yang mengalami penurunan performa ketika menjalankan proses berat secara paralel, terutama pada perangkat yang berspesifikasi rendah. Sistem operasi sendiri merupakan perangkat lunak fundamental yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan dasar untuk program aplikasi. Penelitian kontemporer dalam bidang sistem operasi berfokus pada dua tantangan utama, yaitu efisiensi kerja dan ketahanan keamanan. Untuk landasan acuan atau landasan pustakanya, yang pertama jurnal yang saya ambil yaitu optimasi algoritma penjadwalan round robin berbasis prioritas dinamis untuk lingkungan komputasi awan atau cloud computing, yang ditulis oleh Dr. A. Susanto dan B.H. Wijaya pada tahun 2023, dan jurnal yang ditulis ini berfokus pada topik penjadwalan CPU atau CPU scheduling. Untuk jurnal yang kedua yaitu analisis dan mitigasi kerentanan zero day pada mekanisme proteksi memori kernel Linux. Jurnal ini ditulis oleh Profesor C. D. Pratiwi pada tahun 2024 dan berfokus pada manajemen memori dan keamanan sistem atau memory management dan sistem security. Baik, untuk ringkasan resume dari jurnal yang pertama yaitu optimasi algoritma penjadwalan round robin yang berbasis prioritas dinamis. Nah, untuk masalah dari jurnal 1 yang saya buat dalam ringkasan resume yaitu algoritma penjadwalan RR atau round robin konvensional meskipun adil seringkali menghasilkan waktu tunggu waiting time dan waktu penyelesaian atau turnaround time yang tinggi pada lingkungan cloud computing dengan beban kerja yang sangat bervariasi. Nah, hal ini disebabkan oleh kuantum waktu yang statis. Untuk temuan utama dari jurnal yang pertama yaitu penjadwalan prioritas dinamis. Pada poin ini peneliti mengusulkan bahwa modifikasi round robin dengan memperkenalkan konsep prioritas dinamis yang didasarkan pada dua faktor, yaitu lama waktu layanan yang tersisa dan jenis tugas. Temuan yang kedua yaitu kuantum waktu adaptif. Kuantum waktu diatur secara adaptif bukan statis. Nah, diperpendek untuk tugas dengan prioritas tinggi atau I/O bound
agar segera dapat melanjutkan operasi I/O dan diperpanjang untuk tugas CPU bound yang berprioritas rendah untuk mengurangi overhead pergantian konteks. Temuan yang ketiga yaitu mengenai hasil kinerja. Implementasi algoritma baru ini dalam lingkungan simulasi cloud menunjukkan penurunan waktu tunggu rata-rata sebesar 25% dan penurunan jumlah pergantian konteks sebesar 15% dibandingkan RR tradisional yang menjadikannya lebih responsif dan efisien di pusat data. Resum untuk jurnal yang kedua yaitu analisis dan mitigasi kerentanan zero day pada mekanisme proteksi memori kernel Linux. Untuk masalahnya yaitu kernel dari sistem operasi Linux yang merupakan inti dari sistem seringkali menjadi sasaran serangan zero day yang mengeksploitasi kerentanan dalam mekanisme proteksi memori, seperti buffer overflow atau race condition pada pemetaan ruang alamat. Untuk temuan dari resum jurnal yang kedua yaitu analisis kerentanan. Studi ini mengidentifikasi pola umum dalam kerentanan zero day yang terbaru yang seringkali melibatkan bypass mekanisme ASLR atau Address Space Layout Randomization melalui kebocoran informasi memori kernel yang tidak disengaja. Temuan yang kedua yaitu mengenai usulan mitigasi. Penulis mengusulkan untuk sebuah mekanisme proteksi memori tambahan yang disebut sebagai kernel memory segmentasi atau KMS. KMS ini membagi ruang alamat kernel menjadi segmen-segmen logis yang sangat kecil dan menerapkan kebijakan isolasi yang ketat. Temuan yang ketiga yaitu mengenai evaluasi dari efektivitas. Mekanisme dari kernel memori segmentasi yang diuji coba berhasil mencegah 9 dari 10 jenis serangan privilege escalation berbasis memori yang diuji. Meskipun KMS ini sendiri menimbulkan overhead kinerja sebesar 3-5%. Pada operasi yang intensif memori, peningkatan keamanannya dianggap sangat vital untuk sistem kritis. Sementara untuk manfaat, yaitu penelitian ini sangat membantu pengembangan perangkat lunak memilih sistem operasi yang optimal untuk pengembangan aplikasi tertentu dan memberikan wawasan bagi pengguna dalam menentukan sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhan. Kesimpulan dari resum yang sudah saya jelaskan yaitu secara kolektif bahwa kedua jurnal ini menyoroti inovasi dalam sistem operasi modern. Tidak lagi hanya tentang kecepatan pemrosesan, tetapi juga tentang manajemen sumber daya yang cerdas dan keamanan yang berlapis. Jurnal pertama menawarkan solusi untuk skalabilitas dan efisiensi melalui penjadwalan adaptif. Sementara jurnal kedua memberikan pertahanan kritis terhadap ancaman cyber yang semakin canggih melalui segmentasi memori kernel yang lebih terperinci. Penelitian ini di masa depan perlu menjembatani kedua domain ini sehingga dapat menciptakan sistem operasi yang tidak hanya cepat dan efisien tetapi juga tangguh dan aman. Resum dari jurnal yang saya tinjau menunjukkan bahwa sistem operasi memainkan peranan penting atau peran yang sangat krusial dalam performa perangkat dan keamanan cyber. Juga resum yang ditinjau ini menunjukkan bahwa Linux secara umum unggul dalam stabilitas, keamanan, dan efisiensi manajemen memori. Yang berikut, Windows lebih unggul pada kompatibilitas tetapi memiliki beban memori yang lebih besar dan risiko serangan malware yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu resum dari jurnal ditinjau menunjukkan bahwa ada Android memiliki arsitektur keamanan modern namun memiliki kelemahan pada fragmentasi dan kontrol izin aplikasi. Baik, resum ini merangkum fokus temuan, kontribusi dan dari dua jurnal ini sangat mencakup aspek dari kinerja atau penjadwalan dari CPU dan keamanan
dari sisi manajemen memori kernel dalam suatu sistem operasi. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Demikian resume yang sudah saya buat dan sudah saya presentasikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam pembuatan resume ini. Sekali lagi saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.